Coba deh bayangin, sebuah perjalanan ziarah kan biasanya identik sama pengalaman spiritual yang dalam ya. Tapi pernah kepikiran nggak kalau perjalanan yang sama itu ternyata bisa jadi mesin penggerak ekonomi buat satu desa? Nah, ternyata di balik setiap doa dan kunjungan ada perputaran rupiah yang nggak main-main. Yuk kita bedah seberapa besar sih dampaknya. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Emang bisa ya perjalanan iman itu sekaligus membangun ekonomi? Apa benar kegiatan spiritual bisa menciptakan lapangan kerja yang nyata yang bikin masyarakat jadi lebih sejahtera? Ada loh sebuah penelitian yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Dan jawabannya cukup bikin kaget. Untuk nemuin jawabannya, kita akan ngulik sebuah tinjauan akademis yang keren banget. Gampangnya gini, para peneliti ini nggak nulis cerita baru, tapi mereka ngumpulin semua cerita yang pernah ada tentang topik ini, terus mereka rangkai jadi satu gambaran besar. Mereka menganalisis 19 studi paling penting buat melihat polanya. Oke, jadi gimana caranya para peneliti ini sampai ke kesimpulan mereka? Ternyata prosesnya nggak sembarangan loh. Mereka pakai metode yang sangat teliti buat memastikan cuma data-data terbaik dan paling relevan aja yang dianalisis. Metode ini namanya tinjauan pustaka sistematis atau SLR. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja Anda mau paham satu topik. Nah, daripada cuma baca satu buku, Anda kumpulin dan baca semua buku yang pernah ditulis soal itu. Itulah yang mereka lakukan. Jadi pandangannya jadi super lengkap. Nah, ini nunjukin gimana mereka menyaring informasinya. Bayangin aja kayak corong raksasa. Dari 129 artikel yang luas banget, disaring lagi, sampai akhirnya tersisa 19 studi yang paling inti dan paling relevan. Proses ketat kayak gini tuh penting banget, biar kesimpulannya benar-benar kuat dan bisa dipercaya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah semua proses yang teliti tadi, apa sih yang sebenarnya mereka temukan? Siap-siap ya, karena hasilnya ini benar-benar nunjukin dampak besar buat ekonomi lokal. Temuan utamanya, wisata religi itu ibarat suntikan dana tunai langsung ke masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan peziarah buat penginapan, makanan khas atau oleh-oleh, itu langsung masuk ke kantong pemilik warung, pengelola homestay, sampai pengrajin lokal. Langsung terasa. Efek lanjutannya jelas, lapangan kerja baru jadi terbuka lebar. Tiba-tiba aja ada kebutuhan buat pemandu wisata, staf hotel, juru parkir, sampai pengrajin souvenir. Jadi, kedatangan peziarah itu secara langsung menciptakan pekerjaan buat warga sekitar. Gak cuma itu, bisnis-bisnis lokal juga jadi ikut tumbuh. Kita lagi ngomongin UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Warung makan, toko oleh-oleh, jasa ojek, mereka lah yang sebenarnya jadi jantung ekonomi di banyak destinasi wisata religi. Dan terakhir, semua perputaran uang ini ujung-ujungnya juga ningkatin pendapatan pemerintah daerah lewat pajak dan retribusi. Nah, dana segar ini bisa diputar lagi buat bangun jalan, sekolah, atau fasilitas umum yang lebih baik buat warganya. Wah, kalau dengar semua dampak positifnya, kayaknya wisata religi ini solusi instan buat kemajuan ekonomi ya. Tapi, tunggu dulu, apa ceritanya emang sesederhana itu? Nah, ternyata ceritanya sedikit lebih kompleks. Manfaat ekonomi yang luar biasa ini sayangnya nggak otomatis terjadi di semua tempat. Ada beberapa faktor penentu yang krusial banget. Di sinilah letak persoalannya. Di satu sisi ada potensi ekonomi yang bisa meroket. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit di mana kue ekonomi ini seringkali nggak terbagi rata. Ini jadi pertanyaan besar. Loh, kok bisa ada kesenjangan? Jadi, apa sih yang ngebedain destinasi yang sukses dan manfaatnya merata sama yang enggak? Nah, penelitian ini ternyata menemukan beberapa kunci suksesnya. Ada faktor-faktor tertentu yang menentukan apakah berkah ekonomi ini bisa menyebar luas ke semua warga. Ternyata ada 3 pilar utamanya. Pertama, manajemen destinasinya harus profesional. Kedua, keterlibatan komunitasnya harus kuat. Jadi warga lokal nggak cuma jadi penonton. Dan ketiga, harus ada dukungan nyata dari pemerintah. Bukan cuma janji-janji aja. Kalau tiga-tiganya jalan, manfaatnya cenderung merata. Oke, kita udah tahu dampaknya, kita udah tahu kunci suksesnya. Tapi tinjauan ini juga mengungkap satu hal lagi. Ada sebuah lubang besar dalam pemahaman kita soal wisata religi di Indonesia secara keseluruhan. Dan ini temuan yang penting banget, saya kutip langsung ya. Ternyata, riset kita selama ini punya titik buta. Hampir semua perhatian para akademisi itu tercurah ke satu pulau saja, Pulau Jawa.
Grafik ini bikin masalahnya jadi kelihatan jelas banget. Coba bayangin, 80% penelitian itu fokusnya di Jawa. Artinya apa? Artinya kita sangat mungkin melewatkan potensi ekonomi yang luar biasa besar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan ribuan pulau lainnya. Kita ini baru melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan final yang paling penting. Dengan potensi sebesar ini, tantangan Vita yang sesungguhnya adalah gimana caranya kita bisa mereplikasi kesuksesan ini dan memastikan berkah ekonomi dari perjalanan iman benar-benar dirasakan oleh semua komunitas di seluruh Nusantara, bukan cuma terpusat di beberapa wilayah saja.